طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-habibul imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah fi ulumih wa asrari fid darini amin ila an qala faslun utawi iki iku fasal fi nawaqidil wudu'i ing dalam nerangaken pira-pira kang batalaken wudu. Wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini. Wayang kudu lan batalaken al wudu'a ing wudu ma apa kharaja kang metu apa ma minas sabileni saking loro lubang, minas sabileni saking loro jalan, ghairul mani liyane mani. Jadi perkara apa wae kang metu saking loro lubang itu yang membatalkan wudu. Apa aja yang keluar dari kubul bagian depan itu kubul, dubur bagian belakang, apa wae yang keluar bentuknya kayak apapun itu membatalkan wudu. Mau yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar. Contohnya kaya watu metu. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah. Jika ada orang keluar batu dari kubulnya, ya tetap batal wudu. Atau belatung, nauzubillah min dzalik, keluar dari duburnya, itu ya batal wudu. Cacing. Ya cacing. Angin ya kentut. Warih walau min kubulin. Warih kentut walau min kubulin, jarane Imam Nawawi. Walaupun kentut itu keluarnya, rih itu, angin itu keluarnya dari kubul, dari bagian depan. Gairul mani liane mani. Tapi syaratnya ya bukan karena tidur, bukan karena megang perempuan. Artinya dia lagi tidur dalam keadaan duduk yang memakin, terus keluar air mani, atau syahwat terus keluar air mani, itu tidak membatalkan wudu. Gairul mani liane mani, air mani. Terus yang kedua, wa massu qubulil adami, wa massulan demek, wa massulan demek kubule adami, au hilaqatu duburihi, utawa lubang dubur, utawa demek lubang dubure adami. Wa massu qubulil adami au hilaqati duburihi, ya, utawa demek bulet bunderan dubure adami. Bebat nil kafi kelawan
telapak bagian dalam. Bagian dalam. Dari mana kita tahu bagian dalam? Ayo. Bedanya bagian dalam sama bagian luar dari mana? Kita begini. Yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Tapi ojo terlalu neken. Kalau terlalu neken kan otomatis jomplang. Jadi ya mau tadil begini. Nah, ini yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Yang kelihatan itu bagian luar. Yang kelihatan bagian luar. Bagian luar. Ini bagian dalam. Yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Mafhum? Bila hailin kelawan tonpo, bila kelawan ora, kelawan tanpa hail perantara, penghalang. Selama ada penghalang ya ora batal. Walaupun tipis, ya, walaupun tipis, selama itu tidak selama menghalangi antara kulit dengan kulit, ya, itu tidak membatalkan. Selama ada hail. Terus walamsu basyaratil ajdabiyati ma'akibarin. Walamsu lan demek basyaratil ajnabiyah, kulite ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang lain. Perempuan yang boleh dinikahi itu ajnabi. Memegang kulitnya perempuan, ya, perempuan yang boleh dinikah itu namanya ajnabiyah. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Ma'akibarin ing dalam sertane gede. Artinya gede itu orangnya orang besar. Kalau masih kecil, nah patokan masih kecil atau besar itu gimana? Ya kalau kecil yang la tushtaha, tidak menimbulkan syahwat, keinginan ketika kita melihat dia. Kurang lebih usianya 5 tahun ke bawah. Kata Imam Ghazali, kurang lebih usianya 5 tahun ke bawah. Itulah tushtaha. Kecuali sama orang yang abnormal, yang di luar normal, itu ya beda sendiri. Kalau itu ya luar, itu nggak waras namanya, abnormal. Kalau yang normal, kata Imam Ghazali, 6 tahun 7 tahun ke atas itu sudah tushtaha. Anak kecil itu sudah tushtaha, bisa menimbulkan syahwat. Makanya ketika kita menyentuh dengan ajnabiyah, perempuan ajnabiyah yang usianya 6-7 tahun ke atas, kata Imam Ghazali ya pendapatnya, yaitu sudah membatalkan wudu. Memang beda-beda tempat, beda-beda ini. Karena kalau di Arab umur 6 tahun, 7 tahun sudah gede. Berbeda halnya kalau di Indonesia, ya 6, 5 tahun, 7 tahun aja kadang masih kecil. Ya. Berbeda halnya di luar negeri. Luar negeri ya mungkin usia 7 tahun sudah besar bongsor. Nah, Mafhum enggak ini? Jadi gedenya itu secara ya yakin ini sudah besar. Nah, ya kembalinya ke uruf sudah, ya uruf ya. Apa uruf itu ya? Adatnya, tergantung tempat. Biasanya kalau di Indonesia umur 7 tahun masih dibilang kecil kayaknya ya. Kalau sudah di luar negeri ya segitu sudah besar. Mungkin seperti itu. Terus
wa zawalul akli lan ilangi akal. Wa zawalul akli lan ilangi akal. Bisa sebab hilang akalnya sebab junun, entah itu sebab igma, pingsan, terus bisa sebab apa? Mabok, atau sebab turu, ya, atau sebab tidur. Tidur juga bisa menghilangkan kali iyalah, nggak sadar kan, ya. Lano muqaidin, lano mah qaidin, ora batal turune wong kang lungguh, ora batal turune wong kang lungguh, mumakinin kang netep, mumakinin kang netep, mak ada tahu ing panggonanane qaid. Ya, paham ya? Jadi kecuali tidurnya orang yang qaidin mumakinin, mak ada tahu. Orang yang duduk, tidur duduk, yang netep sama panggonannya. Netep. Iya, netep ya. Netep. Itu juga tergantung apa namanya, yang badannya harus mu'tadil, harus normal ya. Berbeda halnya kalau terlalu gemuk banget, itu bisa saja angin itu keluar. Karena orang gemuk itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengunci lubang dubur. Kamu kalau kentut itu kan otomatis begini ngangkat, ya kan? Nah kalau orang terlalu gemuk itu pasti ada lubang. Jadi tanpa dia begini juga sudah kentut biasanya. Kalau orang terlalu gemuk atau terlalu kurus tanpa dia begini juga bisa kentut ya. Karena kan dia nggak bisa kunci karena ada tulang, terlalu kurus. Ya, mafhum? Jadi orang yang tidurnya netep di panggonane, maka itu ora batal. Turue wong kang lungguh yang netep ing panggonane. Ya, mafhum ya? Nah, faslun utawi iki iku faslun. Fima ing dalam perkara. Yujibu kang wajib akan apa mak al istinja ing istinja, wa fi syurutihi lan nerangakan ing dalam piro-piro syarate istinja. Yajibu wajib al istinja'u opo istinja min kulli ratbin saking saben-saben teles. Ratbin iku kang teles. Kharijin kang metu minas sabileni saking loro lubang, saking loro dalan lubang. Gairal mani liyane mani, gairal mani liyane mani. Bil ma'i kelawan banyu, bil ma'i kelawan banyu. Sampai kapan? Ila tumeka maring anyat hural mahalu, yen to suci al mahalu opo tempat. Jadi wajib istinja. Kapan kewajiban istinja itu? Nggak langsung. Ya, nggak langsung. Kecuali kalau mau sholat, ya wajib istinja. Ya kan?
Itu kewajiban istinjanya ketika hendak sholat. Tapi kalau tadammukh bin najis ya memang nggak boleh. Kalau membiarkan najis gitu, ya nggak boleh juga. Tapi ini kewajiban istinja, hebok istinja dewi, istinja. Kapan? Ketika hendak sholat. Dia wajib istinja. Dari apa saja dia wajib istinja? Dari setiap yang basah. Yang keluar dari kedua lubang. Apa saja yang keluar dari lubang kalau basah wajib istinja. Kecuali kering. Kalau basah wajib, tapi kalau kering keluar nasallallahu alaihi wasallam watu, letok, kering, yang nggak wajib istinja. Kecuali kalau campur-campur basah. Kalau ada basah-basahnya ya wajib. Nafum ya? Kecuali air mani. Karena air mani itu nggak najis. Dengan apa istinjanya? Bil ma'i, kelawan banyu. Sampai apa? Sampai tempatnya suci. Tempat keluarnya najis itu harus sampai suci. Ya gitu maksudnya. Ya? Apa nih? Di syarahnya. Yustaratu kaunuhu. Bil ma'i wa yushtaratu. Mana? Syarah. Yustaratu kaunuhu. Min kulli ratbin ay yushtaratu kaunuhu mulawwasan. Ay fi ra'yil ain. Mulawwas itu ya teles. Lembab ya. Paham ya? Ayo. Sampai kapan? Sampai suci. Itu pertama dengan air. Atau pilihan. Kalau misalkan nggak ada air, au yamsahahu. Au yamsahahu utawa ngusap au yamsah utawa ngusap sapa man ya hu ing tempat al mahal au yamsahu utawa ngusap sapa man hu ing tempat keluar najis bisalasi masahatin kelawan telu piro-piro usapan. Bisalasi masahatin kelawan telu piro-piro usapan. Au aksar utawa luwih saking telu. Au luwih akeh saking telu. Berarti paling sedikitnya wajib berapa usapan? 3. Paling sedikitnya wajib itu. Kalau dengan 3 ini sudah bersih, sudah selesai. Kewajiban sudah selesai. Boleh nggak sampai ditambahin lagi? Boleh, sampai witir. Kalau misalkan kurang, ini kalau sudah 3, dengan 3 usapan bersih ya sudah cukup. Ya, jadi paling sedikitnya wajib. Kalau pakai 1 usapan nggak bisa, pakai 2 usapan nggak bisa, harus 3. Kalau 3 ya cuma buat kewajiban, belak cuma 3 kali, cuman dia nggak terlalu bersih. Tapi karena dia bingung dari batu lagi, cuma 3 kali cuma 3 batu ya doang adanya. Dia cuma gugurin kewajibannya aja gitu, 3 kali udah 3 kali usap. Tapi ya kalau menurut dia nggak terlalu bersih lah. Ya nggak boleh lah. Ya kan syaratnya kan harus bersih. Pokoknya paling sedikitnya wajib itu 3. Tapi syaratnya harus bersih. Tapi kalau belum bersih, ya wajib 4, wajib 5, terus sampai bersih. Tapi sunnahnya ganjil. Itu loh maksudnya. Maksudnya kalau dengan 1 usapan atau 2 usapan terus bersih,
nggak boleh, harus tiga. Ya. Sampai kapan? Ila an yanqa al mahalu atau ila an yunki al mahala. Engkau apa? Ila an yanqa al mahalu. Tumoko maring yanto bersih al mahalu apa tempat. Kalau dibacanya rofa al mahal. Tapi kalau dibacanya mansub ila tumoko maring yanto anyun kia. Yanto nyuci akan bersih akan ya opo usapan al mahala ing tempat. Jadi kalau dibacanya marfu al mahalunya berarti jadi fa'ilnya yang qaf. Ya pilih kitab gak boleh dibaca. Diurut, boleh tiap boleh ketemu. Terus ila anyan qal al mahalu wa in baqiyal asaru senajan tetap al asaru opo bekas. Ya. Jadi yang namanya istinja bil hajar, istinja dengan batu, enggak harus batu. Pokoknya istinja dengan batu, ya. Itu tidak seperti orang yang istinja dengan air. Beda. Kalau istinja dengan air itu bekasnya pun nggak ada. Langsung hilang. Airnya sama bekasnya tuh nggak ada. Tapi berbeda dengan batu. Ain harus hilang. Ainnya, kahanan itu ain, itu harus hilang. Tapi bekasnya nggak mungkin hilang. Masih lah. Paham ya? Wa in baqiyal atharu, makanya di sini kalimatnya wa in senajan netep. Wa in baqiya senajan netep al atharu opo bekas. Makanya ketika ada orang istinja bil hajar, ya, ada Z istinja pakai batu, ya kan? Bersih nggak ini? Bersih dong. Terus dia wudhu. Setelah wudhu dia boleh nggak? Boleh. Boleh dong, ya kan? Tapi Alwi, ya kan sholat. Alwi sholat. Kalau Alwi nggak istinja bil hajar, Alwi biasa istinjanya dengan air, terus wudhu, sholat. Datang Z megang Alwi, lagi sholat, batal nggak Alwinya? Batal. Karena sama aja megang najis. Jadi Z ini suci untuk dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang istinja dengan air. Ini nggak mesti batu kan, sama tisu gitu. Duh, nanti kita kan ada di sini biqali'in tahirin jamidin gair muhtaramin. Intinya karena dia kan masih ada bekasnya. Bagi dia maafu. Bagi orangnya ini, bagi Z ini maafu, dimaafkan. Tapi kalau buat orang lain nggak bisa. Artinya apa? Jika Alwi gendong Z lagi sholat atau dipegang sama Z, Alwi ini dipegang sama Z lagi sholat, Alwinya, batal Alwi najis. Karena sama aja dia membawa najis. Oh, berarti dia suci cuma buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Sholat sah juga kan? Sah. Apanya yang najis ya? Bagian Asar. Karena kan istinja bil hajar, istinja dhaif. Nggak seperti yang bil ma. Maksudnya bagian yang dikatakan seperti najisnya tuh di apanya Z-nya? Misal the Z, Alwi megang Z misalkan. Di bagian mananya? Ya, duburnya itu kan. Duburnya kan di asarnya masih ada. Kalau yang Bekasnya masih ada. bukan, kalau yang sholat tadi
misalkan Alwi lagi sholat tadi katanya, Iya. terus dipegang sama Z. Alwi kalau sholat megang najis boleh apa enggak? Boleh. Nggak boleh. Sama aja. Zat kan masih ada bekasnya. Kalau misalkan kalau lagi sholat terus saya tiba-tiba pengen nyentuh awi, karena awi lagi nggak sholat gitu disentuh. Nah, sisanya ini kan suci buat dirinya sendiri, itu berarti awi batal sholat. Alwi lagi sholat. Iya. Iya. Dia Kalau yang nyentuh awi loh, bukan awi yang nyentuh. iya. Tangan Z, tangan Iya. Z. Ya tangan Zat itu misalkan megang Alwi. Iya megang Alwi. Badannya jadi najis pak. Ya, bukan sekujur badan najis. Sama aja dia kan iya. lagi bawa barang najis. Nah, iya. Suci itu, dimaafu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau buat orang lain nggak bisa. Paham? Padahal najisnya yang didubur tapi tangannya dia. Ya itu duburnya itu loh. Duburnya itu kan Iya. Jadi Najis. ibarat dubur itu najisnya gitu. najis. Dasarnya itu yang dikatain najisnya. Jadi ya bawa najis. Iya. Kalau misalkan Bang Rafiq lagi sholat nih, Allah. tangan kanannya megang kotoran nih, tangan kiri bersih, tapi Bang Rafiq batal nggak Bang Rafiq? Nah, Rafiqnya lagi apa? Sholat. Sholat. Iyalah, Awi megang ini, najis. megang najis, tapi Awi nggak coba pakai air, bukan. Iya, pokoknya kamu bawa najis. Hmm. Megang Bang Rafiq, ya batal ya Rafiqnya. Ngaco kamu tuh. Megang nggak. Kamu gini aja, rogaya, pakai pempes, kencing di pempes, terus megang kamu lagi sholat, batal nggak sholat kamu? Batal lah, karena pegang najis dia. Oh, bau najis ya? Karena bau najis. Ya bau najis. Mafhum? Terus, dengan apa ini istinjaknya? Istinja itu, ngusapnya dengan apa, Far? Kalau tadi kan pertama air. Terus bisalasi masahatin kelawan telu piro-piro usapan. Nah sekarang usapnya pakai apa? Biqaliin kelawan benda kang kolek yang bisa mencabut najis, kang iso nyabut najis, nyongkel. Dikoliin kelawan barang kang iso nyongkel najis. Apa saja, bukan harus batu. Benda apa saja yang bisa nyongkel, bersihkan najisnya, mengangkat ain najisnya. Pakai emas bisa, nggak apa-apa kalau pakai emas bisa. Kan ini contoh ini mah, ya contoh. Berbeda halnya kalau yang tidak mengangkat najis, malah bikin najis. Nah ini yang nggak boleh. Diusap-usap. Yang bikin najis itu nggak boleh. Kayak contoh areng, ya kan? Jadi kan di sini kan wa kharaja bidzalika nahul fahmi ar-rakh. Ya, atau dengan debu yang mutanasir, lempung yang kering itu yang bisa remuk, hancur. Nah, itu tambah najis itu namanya. Kalau bata, ya kalau sekiranya mutanasir, tanasar ininya ya nggak bisa. Pokoknya jangan sampai benda itu nempel. Itu kalau benda itu bisa nempel lagi ke najis ya tambah najis. Ya, apa saja barang benda yang bisa mencongkel najis. Tapi dia tidak meninggalkan di tempat itu. Kalau dia meninggalkan juga kayak debunya nempel di situ ya tambah najis itu namanya. Mafhum? Terus biqali'in tahirin kang suci. Tahirin kang suci. Kalau nggak suci, contoh
kamu istinjanya pakai kotoran kambing. Berarti kan najis tambah najis. Atau dengan batu yang mutanajis, atau yang dengan batu yang terkena tambah najis. Ya. Paham? Terus jamidin. Bi, berarti kan 3 usapan, Bi. Ya. Jangan pakai batu yang bisa ngangkat najis lah, misalkan batunya tuh kayak segitiga gitu. Boleh. Itu tuh yang usapan 1 harus diganti apa? Enggak. Tiganya di situ nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tidak harus dengan 3 batu. Atau dengan 3 sisi. 3 sisi. Kalau ada batu ada 3 sisi. Ya boleh satu sisi, 2 sisi, 3 sisi gitu. Boleh, nggak harus 3 batu. Yang penting 3 itu sedikitnya yang paling wajib. Ya. Kalau dengan 3 batu atau dengan 3 usapan itu tidak bersih, maka wajib nambah. Paham ya? Jamidin kang keras atau kang apa padat, atos. Jamidin kang atos atau padat, atos. Berbeda halnya cebok sama benda yang tidak atos. Kayak apa? Tisu boleh. Boleh. Tisu kain. Boleh. Kayak ma'iat. Contohnya kang cair, benda cair, cuka misalkan. Ya tambah najis. Apa najis? Ya iyalah. Emang cuka bisa mensucikan. Atau ma'ul warid, air mawar bisa mensucikan? Yang enggak lah. Tisu basah boleh. Tisu basah nggak bisa. Makanya kan kalau anak kecil tuh pup terus kemudian dicuci atau dicebokin pakai tisu basah, ya tambah najis. Iya, atau sudah benar pakai tisu kering dikasih tisu basah tambah najis. Wanginya tok tapi dibawa ketika sholat orang sholatnya batal. Gair muhtaramin. Gair muhtaramin liyane kang den hormati, dimuliakan. Jangan pakai barang yang dimuliakan. Kalau pakai barang yang dimuliakan ya nggak boleh. Contohnya barang yang dimuliakan, panganan, roti, ya itu barang yang dimuliakan. Baik pun makanan untuk manusia ataupun untuk kita, untuk binatang, ya atau untuk jin, tulang itu, ya tulang itu kan makanannya jin. Wa hurmatul istinja bil mat'um lana walil bahaim sawa'un i'tamadaha Syekhul Islam wal Khatib Syarbini wal Jamal Ar-Ramli wa kadza Ibn Hajar fi syarh al-Imdad wal Ubab qalahul Kurdi wa minal muhtaram kutubul ilmi asy-syar'i wa ma yantafi'u bihi fihi kal hadits wal fiqh wa nahwi wal hisab wat tib wal arud. Intine apa wae barang kang dimulyakaken. Dikit lagi. Min gairin tiqalin, saking ora pindah ngalih. Intikal itu ngalih. Selama belum pindah, kalau sudah pindah dari tempat keluarnya najis, maka sudah nggak boleh lagi istinja dengan batu. Maaf,
api cirit, buat udah kemana-mana. Iya. Enggak, najisnya kan kemana-mana. Sudah nggak bisa pakai istinja dengan batu. Ya, Ya, karena kalau kayak gitu tuh melebar-melebar. Ini batasnya tuh di bagiannya aja. Misal kencing, paha, boleh pahanya diusap pakai batu itu kan? iya, pokoknya yang keluar dari hasyafa, dari tempat makhrajul bol, ya tempat keluarnya najis itu ya nggak bisa. Iya, Iya kan? Iya. Misalkan ada misalkan kencing, iya, netes ke paha gitu. Nggak boleh kan pahanya nggak bisa. iya nggak bisa. Harus dipakai air. Atau yang keluar dari tempat keluarnya najis, ya, yang berceceran di mana-mananya itu, yang nyebar kemana-mananya itu ya nggak bisa sudah. Yang nyebar sudah nggak bisa pakai batu atau selain air harus pakai air, ya, ta'ayyanal ma'. Mafhum? Wa qabla jafafin lan ing dalam sedurungnya kering. Kalau sudah kering ya harus pakai air. Ya, garing. Jafaf itu garing. Didiemin sampai garing kayak watu. Bisa dikelotokin, Iya. bisa dikelotek. Eman kalau dicebokin misalkan. Nggak mau dicebokin ya. Eman sama barang itu ya. Jadi dibiarin sampai garing. Sudah, kalau sudah garing maka ta'ayyanal tanbih di sini ya. Tanbihun, peringatan, ya juzu takhirul istinja anil wudu fil asah. Ya, bisyarat an la yamassa syai'an nagidan wal afdalu taqdimuhu alal wudu iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngene, ono peringatan boleh menunda istinja dari wudu. Ya kan? Setelah buang air nggak langsung istinja tapi ngambil air wudu. Boleh. Menurut pendapat yang asal. Tapi kalau istinja bil hajar, ya, jais apa? Iya. Maksudnya, abis kencing, Dulu baru cebok. Maaf, astagfirullahaladzim. Kalau tayamum, ya, tayamum nggak bisa. Maaf. Jadi gini, boleh menunda istinja dari air wudu. Setelah istinja, setelah buang air, langsung wudu, ya kan? Kemudian istinja, boleh. Syaratnya tidak menyentuh. Ya kan? Syaratnya tidak menyentuh. Kalau menyentuh kubulnya atau duburnya, ya batal. Ya, mafhum. Berbeda hanya dengan Kalau tayamum, ya, dia wajib istinja lebih dahulu baru tayamum. Kalau wudhu nggak harus. Boleh dia mau wudhu dulu baru istinja, boleh. Syaratnya yang penting tidak nyentuh. kan kencing. Habis itu berdiri langsung wudhu terus baru dicebokin. Gini loh, Bi. Awi ini habis ya kan? Terus kemudian Ali langsung wudhu, boleh nggak? Istinjanya belum, ceboknya belum. Iya. Boleh. Kan isinya masih ada, Nah, syaratnya nggak boleh. ada bekasnya. Nggak boleh nyentuh. Iya. Kamu ceboknya pakai shower misalkan. Iya. Ya kopong-kopong di tembok apa gimana? Yang penting syarat apa? Kadang kan ceboknya di keran tuh. Ya, tapi kan tetap dipegang, Iya, dibersihin. misalkan. Ya sih. Kan abis Oh. air besar. Mm-mm. Abis itu tanpa dibersihin nih, langsung wudhu. Ya, Berdiri langsung wudhu. ya, Boleh. boleh. Terus istinjanya, mau sholat kamu tetap masih gitu. Ya makanya itu. Ya istinja lah. Iya.
Istinjanya iya. pas ceboknya nggak boleh Iya, nyentuh. Istinjanya baru pakai shower misalkan. Tapi yang bersih bersih asalkan. Iyalah, ya syaratnya nggak boleh nyentuh. Gitu loh. Terus sarung Nah, tangan. misalkan nyentuh, tapi pakai Sarung tangan. luarnya Ya silakan, nggak apa-apa. makanya. Nggak apa-apa. Berbeda dengan kalau tayamum nggak bisa. Wajib istinja lebih dahulu baru tayam. Wal afdalu taqdimuhu alal wudu'i iktidaan bi rasulil. Jadi gini, ya, Abi ulang. Jadi boleh mendahulukan wudu sebelum istinja boleh. Berbeda dengan tayam. Kalau tayamum wajib istinja dulu baru tayam. Kalau pakai air boleh, pakai wudu pakai air boleh. Boleh wudu dulu baru istinja boleh. Syaratnya nggak boleh nyentuh. Tapi yang lebih afdol mendahulukan istinja dulu baru wudu. Iktidaan bi rasulil, karena ngikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruji minal khilaf, karena untuk keluar dari khilafnya ulama. Karena ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, fa inna ba'dal ulama'i ishtarata taqdimahu. Karena sebagian ulama itu mensyaratkan untuk mendahulukan istinja. Wa amma ta'khiruhu an tayammum fala yajuzu 'alal ashah. Adapun menunda dari tayamum itu tidak boleh menurut pendapat yang al-ashah. Li'anna tayammuma mawdu'uhu istibahatas salati wala istibahata ma'a wujudi najasah. Mafhum ya? Wa yustathna wudu'u da'imul hadas li'annahu katayammum. Juga termasuk pengecualian yang tidak boleh wudunya orang yang punya penyakit salisil baul li'annahu kal mutayammim, karena dia hukumnya seperti orang yang bertayamum. Jadi harus mendahulukan istinja daripada wudu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Muhammad dari Trisi, Masya Allah. Jazakumullah khair. Misal Mati dulu. Selesai.